Qodratullah, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala ada WA masuk. Ada pesanan yang nominalnya mencapai 15 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat jumpa di Bolo Jalur Langit. Sahabat Bolo Jalur Langit, kali ini saya akan menjawab, kemarin ada pertanyaan, kenapa saya sudah sholawat tapi kok belum ada hasilnya juga. Ini perlu digarisbawahi atau perlu diingat bahwa sholawat atau mengamalkan sholawat itu tidak serta-merta kita hanya sholawat saja tanpa trik atau dengan tata cara yang asal-asalan, itu tidak. Walaupun sholawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bolo Jalur Langit di sini kita ada maksud untuk membaca sholawat tersebut. Kita ingin kekayaan, bukan kita mengamalkan sholawat untuk kekayaan, untuk memperlancar rezeki, untuk melunasi hutang. Maka sholawatnya adalah sholawat khusus. Sholawat khusus yang bagaimana? Yang pertama, sholawat benar-benar dari hati. Ya, kita lakukan benar-benar dari hati. Hitungan atau tanpa hitungan, yang penting kita benar-benar sholawat, meminta, merenung apa hajat kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Contoh ini kisah nyata yang kemarin ada sahabat Bolo Jalur Langit yang menceritakan kepada saya. Setelah melaksanakan sholawat, seketika itu pada hari itu Allah menolong. Karena sudah kepepet, sudah jatuh tempo untuk membayar hutang, dia tidak ada pandangan sama sekali untuk membayarnya. Alhamdulillah berkah sholawat atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu juga beliau mendapatkan rizki yang tidak terduga sebesar 15 juta untuk membayar hutang yang hari itu sudah jatuh tempo. Kemudian bagaimana cara mengamalkannya? Kenapa beliau bisa langsung Allah tolong seketika itu? Satu, karena ikhtiar dohirnya itu ada. Jadi kalau sholawat meminta kekayaan tapi kita tidak ada ikhtiar dohir seperti bekerja ataupun berwirausaha, bagi saya itu omong kosong. Itu tidak ada artinya gitu. Ikhtiar dohir seperti bekerja, berwirausaha, berdagang, itu adalah jalan rizki masuk. Nah, kalau mau lebih hebat lagi rizki yang masuk, maka dibantu dengan ikhtiar batin. Seperti apa? Seperti sholat tahajud, kemudian sholawat, minta kepada Allah lewat sholawat tersebut. Nah, cerita yang kemarin datang ke saya adalah ketika dia mengamalkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Bagaimana cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya, jadi beliau besok itu sudah harus membayar hutang sebesar 5 juta rupiah. Itu sudah jatuh tempo, tapi pada hari itu beliau sama sekali itu tidak memegang uang sepeser pun. Kemudian pada jam 12 malam beliau bangun, melaksanakan sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat, kemudian tawasul. Setelah melakukan sholat sunnah ketika tersebut, melakukan tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, tawasul kepada malaikat Allah, tawasul kepada sahabat Nabi, tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tawasul kepada wali-wali Allah, kemudian tawasul kepada guru kita, kemudian tawasul pada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang terakhir adalah tawasul untuk diri kita sendiri. Dan tidak lupa kalau bisa tawasul untuk hajat kita.
Setelah melakukan tawasul, kemudian beliau mengamalkan sholawat ya sayyidi ya Rasulullah sebanyak 10.000 kali sekali duduk. Jadi pada malam itu karena memang sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dagangannya pada hari itu benar-benar tidak ada yang beli, pegang uang sepeser pun tidak, sedangkan besok itu harus membayar hutang sebesar 5 juta rupiah. Kemudian beliau sudah benar-benar pasrah kepada Allah, melaksanakan, mengamalkan sholawat ya sayyidi ya Rasulullah sebanyak 10.000 kali teman-teman. 10.000 kali sekali duduk sampai menjelang sholat subuh. Qadratullah, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau bangun tidur setelah sholat subuh itu jam 8 kira-kira ada WA masuk. Ada pesanan yang nominalnya mencapai 15 juta rupiah. Qadratullah, luar biasa. Entah dari jalan mana, dari jalur mana. Artinya Allah pada seketika itu mengabulkan doanya. 15 juta rupiah, dan alhamdulillah pada sore harinya dia bisa melunasi hutang yang hanya sebesar 5 juta rupiah. Jadi kadang Allah itu memberi bisa lebih dari apa yang kita minta, asalkan kita benar-benar tulus dalam memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud amalan sholawat. Jadi sholawat itu tidak mendatangkan uang secara dohir di hadapan kita 1 miliar 2 miliar, itu tidak, tapi lewat jalur kerezekian ikhtiar dohir kita, entah itu bekerja. Yang bekerja kemungkinan kita dapat bonus secara tiba-tiba dari bos, atau bagi kita yang berwirausaha kita mendapatkan pesanan yang tidak masuk akal. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi kemarin bagi yang bertanya kenapa kok saya belum ada perubahan membacakan sholawat, coba kita introspeksi diri. Kita sudah ikhlas belum dalam bersolawat, sudah dalam hati belum dalam bersolawat. Jadi ketika kita bersolawat, tidak pikiran itu tidak kemana-mana, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrahkan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala lewat karomah solawat, apapun solawatnya. Tapi yang saya rekomendasikan, yang luar biasa, yang sering kali teman-teman itu cerita ke saya, itu adalah solawat ya sayyidi ya Rasulullah. Jadi kalau memang teman-teman kepengen mengamalkan ini setiap hari, itu setidaknya jangan kurang dari 1000 kali setiap hari. Itu tidak harus sekali duduk, yang penting jangan kurang dari 1000 kali sehari. Itu pengalaman cerita dari sahabat Bolo Jalur Langit. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kita semua untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman Bolo Jalur Langit semua mendapatkan rezeki yang melimpah, berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala lewat jalur manapun. Intinya berkah dan barokah. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.